Salam bahagia Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada. Saya Purnawati SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Kutipan dari Bob Talbert ini menurut saya erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari, yaitu mengenai permasalahan dilema etika, di mana sebagai seorang guru kita sering dihadapkan dengan situasi yang harus memilih mengutamakan pembelajaran atau mengutamakan pendidikan karakter bagi peserta didik. Setiap pengambilan keputusan harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal, bertanggung jawab, dan berpihak pada murid, dengan harapan dapat berdampak positif bagi lingkungan sekolah dan yang aman juga nyaman bagi seluruh warga sekolah. Suasana kondusif akan terbangun dengan sendirinya apabila kita menerapkan nilai dan prinsip yang baik berdasarkan tuntunan yang ada. Kutipan dari Hegel bahwa pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Orang yang berpendidikan akan memiliki etika. Dengan beretika, maka segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan norma, nilai, dan hukum yang berlaku. Maka, dengan berperilaku sesuai dengan etika dalam pendidikan akan mempermudah dalam pengambilan keputusan. Berikut adalah rangkuman kesimpulan pembelajaran koneksi antar materi. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, yakni proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin harus dapat memberikan contoh atau teladan yang baik bagi yang dipimpinnya. Yang kedua adalah Ingmadya Mangunkarso. Hasil keputusan harus mampu membangun semangat untuk terus melahirkan inovasi dalam melakukan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Dan seorang pemimpin yang bijaksana harus mampu terus memberikan motivasi dalam bentuk bimbingan pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita juga memiliki pengaruh kepada prinsip-prinsip yang bisa kita ambil dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang mempengaruhi diri kita sebagai guru penggerak dalam mengambil keputusan adalah apa yang sudah seharusnya tertanam pada diri kita, yakni kemandirian, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Nilai-nilai tersebut akan berpengaruh pada diri kita dalam prinsip pengambilan. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam pembelajaran. Proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sesi sebelumnya. Baiklah, tahap alur tirta pada coaching dapat mengidentifikasi masalah yang dimiliki oleh coachee. Pada bagian ini, coach dapat membantu coachee menemukan solusi dari masalahnya secara mandiri dan dengan menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Coaching dilakukan dengan memenuhi kompetensi inti, diantaranya dengan kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kematangan kompetensi sosial emosional seseorang, terutama social awareness seorang pemimpin, akan sangat terlihat pada saat mengambil keputusan yang mengandung dilema etika benar lawan benar.
Guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan memiliki kesadaran diri untuk memahami perasaan emosi dan nilai diri sendiri, memiliki manajemen diri sehingga mampu mengontrol perilaku. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika dapat melatih ketajaman dan ketepatan dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat dengan jelas membedakan antara dilema etika ataukah bujukan moral. Keputusan yang diambil akan semakin akurat dan menjadi keputusan yang dapat mengakomodir kebutuhan murid dan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan semua pihak berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan kebajikan. Keputusan yang bijak dan tepat akan mengurangi resiko terjadinya konflik sehingga akan menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan kondusif untuk berlangsungnya proses berpikir positif. Keputusan yang bijak dan tepat. Tantangan pengambilan keputusan terhadap dilema etika terutama adalah konflik yang ada dalam pengambilan keputusan itu sendiri. Menurut saya, pengambilan keputusan cenderung mengutamakan wisdom atau kebijakan pimpinan dibandingkan dengan melihat peraturan yang ada. Pengambilan keputusan yang kita ambil tentu saja memiliki pengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid kita. Karena proses ini adalah proses yang dapat mendewasakan karena kita terus dilatih untuk berpikir bijak dalam dilema sehingga kompetensi manajemen konflik akan terus terlatih dan dapat dirasakan hasilnya oleh murid. Pembelajaran yang tepat adalah menuntut kemampuan kita untuk menciptakan rasa nyaman, aman, dan bahagia di dalam kelas sehingga dapat merangsang mereka untuk berpikir dan mengajukan pendapat sesuai dengan bakat dan minat masing-masing peserta didik. Seorang pemimpin pembelajaran mengambil keputusan tentu saja dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Guru adalah seorang pemimpin pembelajaran dan sebagai teladan. Tentu saja, setiap pengambilan keputusan selain akan berdampak pada murid, juga akan menjadi contoh untuk mereka di kemudian hari. Mereka bisa menilai apakah keputusan yang diambil tepat atau perlu diperbaiki. Keterampilan dalam pengambilan keputusan dapat dilatih oleh seorang pemimpin pembelajaran melalui proses pelatihan instan. Filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pengambilan keputusan dapat melihat posisi kita berdasarkan triloka. Pengambilan keputusan harus dilakukan dengan kesadaran penuh dengan tetap mengutamakan kepentingan murid. Dalam setiap kasus yang kita hadapi, kita harus bisa menelaahnya dulu ke dalam dilema etika ataukah bujukan moral. Jika ternyata kasus tersebut masuk dalam dilema etika yang berdasarkan benar lawan benar, maka kita bisa lanjutkan ke dalam 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan selanjutnya 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Tetapi, jika ternyata kasus tersebut masuk ke dalam bujukan moral yang mana merupakan benar lawan salah, maka kita harus berpedoman pada prinsip uji legal dan uji regulasi agar kita dapat mengetahui bahwa keputusan yang kita ambil benar sesuai aturan yang ada dan bukan melanggar aturan. Sebelum mempelajari modul 3.1 yang berupa pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, saya biasanya mengambil keputusan dengan berpikir tentang dampak dari keputusan yang saya ambil. Apakah akan berdampak negatif pada banyak orang atau tidak? Terkadang saya juga akan memastikan apakah keputusan yang saya ambil sudah tepat atau belum dengan bertanya pendapat orang lain yang jauh berkompeten pada bidang tersebut. Tetapi setelah saya mempelajari modul ini, saya menjadi memahami bagaimana prinsip dalam mengambil keputusan dengan benar. Setelah saya mempelajari modul 3.1, khususnya konsep pengambilan keputusan, saya memiliki pandangan dan cara yang berubah dalam menghadapi suatu kasus.
Jika sebelumnya memandang sesuatu hanya lebih mengikuti sebuah aturan yang berlaku, ternyata ada hal lain yang bisa menjadi sebuah pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dan sebagai seorang pemimpin dalam pembelajaran, memandang suatu kasus dan memutuskan hendaknya lebih bijak dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan. Tentu saja topik ini sangat penting untuk dipelajari. Sebagai individu, materi pada modul 3.1 ini sangat memiliki pengaruh pada terbentuknya pola pikir dalam menghadapi sesuatu. Dan sebagai seorang pemimpin pembelajaran, topik pada modul 3.1 ini memiliki nilai yang sangat penting untuk dipahami serta dimiliki oleh seorang pemimpin. Sehingga di dalam memutuskan suatu kasus akan didasari dengan prinsip-prinsip kebenaran dan kebajikan yang jelas. Demikian koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin, khususnya dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.